Ya, hari ini saya memberi tema renungan saya hari ini ya, practicing forgiveness atau mempraktekkan pengampunan. Ya, kita sudah belajar ya selama, minggu-minggu sebelumnya bahwa pengampunan bisa memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama. Ya, pengampunan memiliki dampak yang luar biasa. Pengampunan membuat kita sembuh, sembuh secara fisik dan jiwa tentunya ya. Dan di Yohanes 4 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Lewat ayat yang tentunya sering kita dengar dan baca ya ini ya. Kita tahu bahwa di ayat ini ada kasih yang diikuti dengan pengampunan. Nah, ketika kita mempraktekkan pengampunan, itu sebenarnya adalah bukti nyata kita sudah menerima kasih dan pengampunan yang dari Allah gitu ya. Dan di Kolose 3 ayat 13 ya, yang sering kita baca juga ya. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Ya, ya memang ini harus kita baca terus dan diulang-ulang terus ya, supaya itu merasuk ke hati dan pikiran kita gitu ya. Dan lewat ayat ini juga kita juga tahu bahwa hanya orang yang, sudah benar-benar menerima kasih pengampunan dari Allah yang benar-benar bisa mengampuni sesama, ya. Hanya orang yang sudah benar-benar menerima kasih dan pengampunan dari Allah yang benar-benar bisa menerima bisa mengampuni sesama. Ya kalau kita masih belum bisa mengampuni sesama, masih belum bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang terdekat kita, ya orang-orang di sekeliling kita, pasangan kita, suami atau istri kita gitu ya, maka perlu dipertanyakan lagi, apakah kita ini sudah benar-benar mengerti dan menerima kasih dan pengampunan dari Allah gitu. Jangan sampai kita hari-hari kita bicara tentang kasih, bicara tentang pengampunan, bicara bicara tentang bagaimana berdampak, tapi itu hanya di mulut aja gitu ya, dan ujung-ujungnya itu menjadi kata-kata yang klise gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu tahu ya maksudnya klise ini apa sih? Klise ini kata-kata yang sering kita ucapkan tetapi udah kehilangan kekuatannya gitu ya. Jadi, setiap kita ya yang statusnya ini masih manusia yang masih bernafas di dunia ini ya, kita semua pasti berproses ya. Saya pribadi juga setiap hari gitu juga sampai detik ini itu masih terus berproses ya untuk nggak hanya ngomong doang, nggak hanya ngomong tentang kasih, mengampuni, berdampak, tapi, eee, ya cuman di klise doang gitu. Nah, terus sebagai pengikut Kristus ya, kita nggak boleh menormalisasi kata-kata klise ini gitu ya, nggak boleh ngomong doang gitu ya. Yang sering juga saya sampaikan juga ya di BR atau yang sebelum-sebelumnya gitu ya, berproses itu harus diperjuangkan. Nggak hanya, ya saya berproses tapi tidak melakukan apa-apa gitu ya, nggak boleh juga bersembunyi di balik kata-kata, ya namanya juga manusia, ya namanya manusia ya tempatnya salah dan kilaf gitu. Nah, lalu gimana caranya supaya kita mempraktekkan pengampunan di dalam hidup kita? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya dalam mempraktekkan pengampunan? Ya, yang tentunya berdasarkan dengan apa, firman Tuhan gitu ya, berdasarkan firman Tuhan. Nah, yang pertama, memproses luka dan rasa sakit. Ya, memproses luka dan rasa sakit ya. Kita harus memproses luka dan rasa sakit hati kita. Ya, sebenarnya alasan orang tidak mengampuni itu karena apa sih gitu. Biasanya karena luka dan sakit hati yang apa diperbuat atau diperkatakan oleh orang lain gitu ya. Kemarin juga waktu hari Minggu dan hari Senin juga ya, Bang Togab juga bilang ya, intinya itu kalau kecewa, terluka, itu tuh sebenarnya, bicara tentang respon gitu ya, kalau kita apa, respon
kecewa dan terluka itu keputusan gitu ya. Dan kalau kita kecewa, sakit hati, itu menandakan bahwa kita ini adalah orang yang reaktif gitu ya. Dan, misal kita, apa, responsif gitu, kita akan menghadapi sesuatu itu yang apa, kita terima gitu, "Oh oke, sekarang jadinya kayak gini, gimana ya harus memperbaikinya?" Gitu ya. Jadi lebih ke responsif, memperbaiki gitu ya, bukan kayak, Eee, reaktif itu kayak langsung kecewa, sakit hati gitu, "Aduh gimana sih kok bisa-bisanya orang ini?" Gitu. Nah gitu. Jadi, eee, kita harus mau mengakui luka kita gitu ya. Kita harus, eee, jangan disangkal gitu, jangan denial bahwa kita punya luka gitu ya. Karena ada, orang-orang yang nggak mau, ternyata itu nggak mau mengakui luka mereka, sakit hati mereka gitu ya. Tapi saya percaya bahwa kita semua di sini itu berproses terus untuk tidak menyangkal luka dan sakit hati kita ya. Makanya meskipun pembahasannya tentang mengampuni, mengampuni, mengampuni lagi gitu ya. Kita tetap konsisten mendengarkan lagi dan, eee, dengar apa, ikut KJP setiap hari gitu ya. Ya, jadi, luka ini kayak waktu saya umur sekitar 5 atau 6 tahun ya. Jadi saya itu diasuh oleh pengasuh gitu ya waktu itu. Nah, suatu kali itu ada tamu yang datang ke rumah gitu ya dan pengasuh saya ini, sedang mau bikinin kopi gitu. Terus masak air tentunya ya, masak air di kompor. Lalu waktu sudah mendidih itu airnya, itu saya inisiatif untuk membantu membawakan air panas itu yang baru diambil dari kompor gitu ya. Itu kan mendidih panas banget berarti ya. Nah, waktu udah diambil, nah saya mau kasih nih ke pengasuh saya gitu. Waktu saya jalan sambil bawa itu air panas, orangnya nggak ngelihat saya ada di belakangnya orang itu gitu, maksudnya pengasuh saya gitu. Akhirnya ketabrak lah gitu, akhirnya air panasnya itu tumpah sebadan badan gitu ya, sebadan badan saya gitu dan akhirnya ya tentu saja namanya air panas kena kena kulit ya, kena badan gitu ya, pasti saya mengalami luka bakar gitu ya. Lalu saya itu dibawa ke klinik waktu itu dan dibawanya sama pengasuh saya karena, memang mama saya nggak ada di rumah gitu ya waktu itu. Nah, lalu selama beberapa minggu ya dari, eee, dapat luka bakar itu, pagi, siang, sore itu badan badan saya itu harus dikasih, apa namanya, dibersihin dulu, lalu dikasih salep gitu ya. Dan, misalnya waktu itu mama saya dan pengasuh saya itu nggak rajin membersihkan, nggak rajin memakaikan salep untuk saya, ya saya rasa pasti, eee, ada potensi ya luka bakar saya itu terinfeksi gitu ya, bernanah gitu ya. Ya untungnya waktu itu nggak kena wajah sama tangan aja sih gitu. Jadi, eee begitu juga luka yang, apa, yang ada di dalam hati kita gitu ya. Kalau kita nggak bersihkan, kita nggak, bersihkan, kotoran-kotorannya, kita nggak beri salep gitu ya, itu akan bisa menjadi borok, terinfeksi, bahkan, bisa bernanah gitu ya. Dan pasti kalau luka dalam hati itu, respon kita itu yang keluar akan nggak baik gitu ya. Dan bahkan orang bisa merasakannya itu pahit aja pokoknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, mungkin pernah tahu, quote, hurt people, heal people." Ya, artinya orang yang terluka itu melukai orang lain dan orang yang telah sembuh itu menyembuhkan orang lain gitu ya. Jadi yuk Bapak Ibu jangan gengsi yuk. Terluka itu wajar kok, sakit itu wajar. Yang nggak wajar itu ketika kita membiarkan rasa sakit itu, luka itu, dan akhirnya menjadi borok gitu ya. Nah, kemudian selain kita jangan menyangkal luka kita, ada lagi, satu lagi ya, jangan menikmati luka kita gitu ya. Misal nih, "Ini loh lukaku yang dalam hati, ini loh," eee, ditunjukin ke orang, "Kamu nggak kasihan sama aku ngerasain ini loh," gitu. Terus atau, "Aduh kasihan banget ya diriku, mengalami hal yang seperti ini," gitu.
Jadi kayak mengasihani diri sendiri ya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau sembuh gitu ya. Mereka memilih untuk ya memang nggak mau sembuh gitu, maunya cuma dikasihi orang lain atau maunya mengasihi diri sendiri ya. Dan ini yang dibilang, eee, adalah mental korban gitu ya, mental korban. Padahal bisa jadi ya, yang biasanya yang mental korban ini bisa jadi orang ini adalah pelakunya gitu, pelaku utamanya ya. Jadi ada 2 hal ya yang perlu kita hindari ya. Yang pertama, jangan menyangkal luka dan rasa sakit kita. Jadi akui saja gitu. Dan yang kedua, jangan menikmati luka kita dan terus berada di kubangan itu. Lalu bagaimana caranya kita memproses luka kita dengan benar? Ya jawabannya kita harus mengakuinya. Ya, mengakui bahwa memang luka, membersihkannya membersihkannya ya dari kotoran-kotoran itu ya, lalu menyembuhkannya gitu ya, gitu. Dan, eee, membersihkan luka, dibersihkan dari kotoran-kotoran ini supaya nggak infeksi gitu ya, dan Efesus 4 ayat 31, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan." Nah, jadi mari kita evaluasi hari-hari ini, ada nggak ya hal-hal yang membuat kita, luka dan sakit hati gitu. Lalu kalau memang masih ada, yuk bersihin yuk kotoran-kotorannya supaya kita, nggak terinfeksi gitu ya. Lalu gimana cara menyembuhkannya gitu. Nah, terus kira-kira siapa yang menyembuhkannya gitu ya. Nah, ini ada di Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Ia di sini tuh Allah gitu ya. Allah mau menyembuhkan kita kalau kita mau mengakui dan membersihkan luka-luka kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua, melepaskan hak untuk membalas. Roma 12 ayat 19, "Saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Ya, di ayat ini sangat jelas ya bahwa pembalasan itu hakku. Ku di sini itu besar ya. Itu artinya ini adalah haknya Tuhan gitu. Jadi jangan kita menuntut balas gitu. Jangan kita merampas haknya Tuhan gitu ya. Jadi pembalasan itu kayak gimana sih gitu. Pembalasan itu nggak melulu itu apa, nggak melulu itu tidak selalu membalas perkataan yang sama gitu ya. Misalnya kita dikatain bodoh gitu ya, lalu kita bilang balik ke dia itu, "Oh kamu bodoh," gitu ya. Tapi kita, menceritakan hal-hal yang menyakitkan ke orang lain gitu ya, yang menyakiti hati kita gitu ya, ke orang lain dengan nada sinis gitu ya, gitu. Itu terus bahasa bahasa gaulnya itu ngegosip gitu ya, ngegibah gitu ya. Atau misalnya udah dikatain bodoh, "Kamu udah ngatain aku bodoh ya, aku nggak bakalan lagi nyapa kamu." Bahkan bisa jadi kayak ngelirik pun itu ogah banget gitu ya. Atau ada lagi gitu ya, pembalasan yang lewat sindiran gitu ya, sindiran di sosial media ya ini sering sekali kita temui pasti ya gitu ya, itu. Sering menyindir zaman sekarang itu lewat status gitu, lewat status, bahkan nyindirnya itu bahkan ada yang pakai ayat gitu ya. Nah, ini termasuk pembalasan sebenarnya dan, ada lagi ya, kita ketika kita kecewa gitu ya, kita malah mencari sekutu gitu ya, mencari sekutu untuk membenci orang yang melukai kita gitu ya, bahkan untuk menjatuhkan orang tersebut gitu ya. Jadi pembalasan itu nggak melulu, "Kamu bilang aku bodoh, ya aku bilang kamu bodoh," atau "Kamu mencaci maki aku, ya aku akan mencaci maki kamu." Nggak melulu seperti itu gitu ya. Dan di Lukas 6 ayat 37b, "Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum." Ya, memang hal ini susah ya dilakukan ya. Kadang kita merasa,
kalau disakiti atau diberi kata-kata yang gimana gitu, "Ini orang kok gini amat ya kok aku ya?" Kalau bahasa Jawanya tuh, "Duh kok nemen ya ini ya, nemen gitu, kebangetan gitu ya, kok bisa-bisanya orang ini memperlakukan, seperti ini ke saya," gitu ya. Ya, tapi bagaimanapun kita diperlakukan, ya kita harus meletakkan pikiran kita untuk membalas, untuk menghukum orang-orang yang menyakiti kita. Ya karena, pembalasan adalah haknya Tuhan gitu, haknya Allah gitu ya. Dan yang ketiga, melepaskan pengampunan. Nah, pada tahap ini kita harus mendeklarasikan pengampunan ya. Kita harus perkatakan. Nah, kalau saya ya ketika ada yang menyakiti saya banget gitu ya, saya lalu terbesit gitu orang itu di pikiran saya gitu. Saya selalu perkatakan ya, ini harus diperkatakan supaya iblis itu juga mendengar gitu ya. "Aku mengampuni kamu," namanya siapa saya sebutkan. Lalu, "Aku nggak mau lagi terpengaruh dengan perkataanmu yang nggak baik tentang aku kepadaku," gitu ya. Jadi setiap kali saya ingat, saya terbesit, eee, kata-kata yang menyakiti saya gitu, orangnya gitu, saya akan langsung, aku mengampuni kamu," gitu ya. Apakah itu hal yang mudah? Tentu saja tidak gitu ya. Kita tahu bahwa kadang diri kita ini membatasi kesabaran kita gitu ya. Tetapi, kita mau melakukan firman Tuhan gitu. Saya yakin Roh Kudus akan memampukan kita melepaskan pengampunan ke orang-orang, eee, yang bersalah kepada kita gitu ya. Dan di Efesus 4 ayat 32, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Nah, kalau kita tadi sudah mengikuti langkah-langkah memproses luka, kita melepaskan hak kita untuk membalas, saya yakin kita akan lebih mudah melakukan poin yang ini ya, yang melepaskan pengampunan ini ya. Karena sudah tidak ada lagi ganjalan di hati gitu. Melepaskan pengampunan ini bicara tentang respon gitu ya. Dan, jadi ketika mulut kita ini berkata, "Aku mengampuni dia," tapi misal kita diajak ketemu gitu, ketemuan gitu, "Enggak lah, nggak usah lah kalau ketemuan," gitu. Ya, saya yakin berarti, kita belum mengampuni orang ini sepenuhnya, orang yang menyakiti hati kita sepenuhnya gitu. Dan satu lagi, satu hal yang perlu kita ingat ya, hanya orang sombong yang tidak mau melepaskan pengampunan. Mmm, gitu. Jadi ketika kita tahu dan kita sadar kita menerima pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, ya kita dilayakkan ya sama Tuhan ya. Jadi siapa kita ini kalau kita ini menahan pengampunan ke orang lain gitu ya. Hanya orang sombong yang tidak mau melepaskan pengampunan. Lalu kemudian yang keempat, berdoa bagi orang-orang yang menyakiti. Ya, jadi nggak hanya sampai melepaskan pengampunan, tetapi kita juga harus berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita. Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ya, kita diajarkan untuk mendoakan musuh kita. Nggak mudah ini, tapi kalau kita sudah melewati langkah-langkah yang sebelumnya, melepaskan pengampunan ya, saya yakin ya, kita bisa melakukan langkah ini juga dengan mudah juga seperti yang sebelumnya gitu. Dan di tahap ini kita juga bisa, mengevaluasi diri kita, apakah kita ini sudah benar-benar melepaskan pengampunan ke orang lain gitu ya. Kalau kita bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti kita dengan mudah dan ada damai sejahtera di hati kita, artinya kita sudah benar-benar bisa melepaskan pengampunan gitu ya. Tetapi kalau kita belum bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti kita dan seakan-akan ada yang menahan lidah kita untuk memberkati orang tersebut, itu artinya kita belum sepenuhnya ya, belum benar-benar melepaskan pengampunan gitu ya. Dan Yesus memberi teladan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Ya, di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Bapak Ibu, di sini pernah nggak ketemu sama orang yang
suka melukai atau menyakiti orang lain gitu ya, atau kemanapun orang ini pergi gitu selalu berakhir dengan punya masalah dengan si A, dengan si B gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini itu malah harus kita kasihani. Kenapa? Karena itu menandakan hubungan orang tersebut dengan Bapa itu belum pulih gitu ya. Dia masih terikat oleh masa lalunya, terikat oleh background-nya yang seperti apa, terikat oleh dosa-dosanya. Itu sebabnya kita perlu doakan mereka agar mereka pun pulih gitu ya, mereka pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi yuk mari kita memiliki hati, memiliki kasih bagi orang yang menyakiti kita dan mendoakan mereka. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang akan kita sharing-kan di breakout room? Yang pertama, apakah masih ada luka dan sakit hati yang belum kita akui? Dan yang kedua, setelah mendengarkan firman hari ini, pagi ini, apa yang mau kita putuskan hari ini? Apakah kita mau mempraktekkan pengampunan? Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke breakout room, mari kita menutup dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan, terus proses dan tuntun kami, sehingga kami dapat mempraktekkan pengampunan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, selamat sharing.